Aliran positivisme hukum. Positivisme hukum hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum kodrat yang dipandang sebagai hukum yang sulit menentukan tingkat validitasnya, batasan-batasan kodrat, serta standar nilai yang bersifat tetap untuk menjawab permasalahan dalam hukum. Positivisme dibangun di atas tesis dasar yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Aliran positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, aturan hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Dalam pandangan positivisme tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa. Ada 3 pemikir besar yang terkemuka dalam mendudukan paham aliran positivisme hukum. Mereka adalah John Austin, Hans Kelsen, dan Hart. Dan yang pertama akan saya bahas adalah pandangan aliran positivisme hukum menurut John Austin. Menurut John Austin, positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan-peraturan yang berisi perintah yang diperuntukkan bagi makhluk yang berakal dan dibuat oleh makhluk yang berakal dan memiliki kekuasaan terhadap mereka itu. Hukum sebagai perintah memuat 2 elemen dasar. Yang pertama, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan penguasa, dan yang kedua, hukum memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan membahayakan orang yang melanggarnya. Lalu, hukum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum Tuhan dan hukum manusia. Positivisme hukum menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem dari peraturan-peraturan yang berisi apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan berdasarkan kehendak negara. Terdapat 3 kemungkinan interpretasi terhadap istilah positivisme. Yang pertama, legal positivisme sebagai metode adalah cara mempelajari fakta kompleks atau data sosial sebagai metode yang mengatur pusat penyelidikan problem-problem formal dari keabsahan hukum. Yang kedua, legal positivisme yang dipahami secara teori adalah teori yang berkembang pada era kodifikasi. Interpretasi norma tertulis secara mekanis oleh penerjemah, khususnya hakim. Yang ketiga, legal positivisme sebagai ideologi merupakan ide bahwa hukum negara ditaati secara absolut yang kemudian disimpulkan dalam suatu statement yang yakni the law is the law. Metode ilmu hukum dalam mengkaji harus bersih dari unsur-unsur tidak relevan dan didasarkan pada adanya data urutan peraturan perundang-undangan. Ada 3 asas yang menyampingkan atau membatalkan, yakni yang pertama, lex superior derogat legi inferiori, yang kedua, lex specialis derogat legi generali, yang terakhir ada lex posteriori derogat legi priori. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen adalah sebuah teori ilmu hukum positif yang mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha membebaskan dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika. Ada beberapa dasar-dasar esensial dari sistem teori Kelsen. Yang pertama ada tujuan teori hukum, yang kedua teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang berlaku, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, yang keempat ada teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, yang kelima teori hukum adalah formal, dan yang terakhir ada hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif, ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana positivisme menurut H.L.A. Hart. Teori Herbert Lionel Adolphus Hart dinamakan teori positivisme hukum dengan isi minimum dari hukum alam. Hart mengatakan bahwa hukum itu harus konkret. Hukum itu harus dikeluarkan oleh suatu pribadi atau subjek yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah negara. Negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal, negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. Hart juga mengatakan, yang pertama, hukum yang sudah dikonkretisasi dalam bentuk hukum positif harus mengandung perintah. Yang kedua,
Tidak selalu harus ada kaitannya antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan. Pendapat Hart pada butir yang kedua mengindikasikan tolakan dari Hart bahwa hukum harus bersumber dari sesuatu yang abstrak. Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam ajaran positivisme yang bersumber dari hubungan sebab akibat suatu gejala dengan gejala lain secara konkret. Oleh karenanya, pertimbangan-pertimbangan moral tidak harus terkait dengan terbitnya hukum positif, karena pertimbangan moral bukanlah hal yang konkret. Selanjutnya, H.L.A. Hart memecahkan hukum, dalam hal ini ialah hukum positif, di dalam dua bagian. Yang pertama, primary rules, dan yang kedua, secondary rules. Primary rules yaitu aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak-hak dan kewajiban kepada orang per orang. Aturan-aturan itu meliputi aturan hukum perdata dan aturan hukum pidana. Yang kedua, secondary rules, yaitu aturan-aturan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban kepada penguasa negara. Selanjutnya ada Hart mengemukakan 5 arti dari positivisme hukum, yaitu yang pertama, anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia. Yang kedua, anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Yang ketiga, anggapan bahwa analisis dari konsepsi-konsepsi hukum layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya. Yang keempat, anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup. Artinya, putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu, tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral. Yang kelima, anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti. Mantan narapidana korupsi berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dicabut haknya dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Maka perbedaannya antara pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diberlakukan oleh putusan hakim. Maka pencabutan hak seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim. Sebagai hukuman tambahan, undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28J ayat 2 menyebutkan pembatasan hak dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, apabila seseorang mantan narapidana telah melakukan syarat ketentuan tersebut, maka orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila mengulangi perbuatannya. Apabila undang-undang membatasi hak seseorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, maka sama saja bermakna dengan undang-undang telah memberikan
hukuman tambahan kepada yang bersangkutan, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 melarang pemberlakuan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakat. Yang kedua, dalam putusan 4 dalam putusan nomor 4 garis miring PUU nomor 7 Romawi garis miring 2009, syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yaitu pengisiannya melalui pemilihan yaitu: 1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih atau elected official. Kedua, berlaku terbatas, jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Keempat adalah bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang atau sebagai residivis. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 garis miring PUU nomor 7 Romawi garis miring 2009 tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah nomor 120 garis miring PUU nomor 7 Romawi garis miring 2009 yang menyatakan bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam putusan nomor 4 garis miring PUU nomor 7 Romawi garis miring 2009 adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum pasal 58 hukum huruf F Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 sebagaimana isi dan makna teks aslinya berakhir. Dan sebagai gantinya, maka sejak saat itu di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas pasal 58 huruf F Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Norma baru yang terlahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes. Keempat, bahwa Mahkamah melalui putusan nomor 4 garis miring PUU nomor 7 garis miring 2009 telah memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya 5 tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu 5 tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dan dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari lembaga permasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Permasyarakatan. Seorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertobat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang-undang seperti yang ditentukan dalam pasal 7 huruf G Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Politik dinasti. Dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada di lingkungan keluarga. Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM AGN Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tetapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik itu terselubung oleh jalur prosedural.
Dinasti politik harus dilarang tegas karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak dapat berjalan lancar. Jika kekuasaan para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak juga korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, dan serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik adalah: 1. Adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. 2. Adanya kelompok terorganisir serta kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. 3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan antara kekuatan modal dan kekuatan politisi. 4. Adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga tersebut, anak dan istri, berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan adalah: pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik yang semata-mata pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas, sirkulasi kekuasaan yang hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan politik dinasti tersebut membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak terpakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin dan pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita, Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.